Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus, Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti yang udah aku bilang di video kemarin, hari ini kita akan bahas tokoh utama Avatar The Legend of Aang. Selain jalan ceritanya yang super seru, tokoh dalam kartun yang satu ini juga keren-keren loh. Gak usah lama-lama, ayo kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Saatnya kalian semua duduk yang manis, siapin bubur ayam Cianjur, teh manis anget, keripik kaca level 7, dan kita mulai intro. Avatar The Legend of Aang didesain oleh Michael Dante DiMartino dan Bryan Konietzko. Pengaruh terbesar pada serial ini adalah seni bela diri Asia dan sejarahnya. Sifat dan kepribadian karakter didasarkan kepada ajaran filosofis seperti Taoisme dan Budaisme. Dalam serial ini, beberapa karakter memiliki kemampuan untuk mengendalikan salah satu dari 4 elemen klasik filosofi kuno, yaitu air, tanah, api, dan udara. Tapi berbeda dengan Avatar, ia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan semua elemen-elemen tersebut. Setiap pengendalian menggunakan jenis bela diri yang berbeda dalam koreografi bertarungnya. Tai Chi untuk pengendalian air, Hunggar untuk pengendalian tanah, Shaolin untuk pengendalian api, dan Bagua untuk pengendalian udara. Ini dia tokoh utama dalam serial kartun Avatar The Legend of Aang. Yang pertama, Aang. Aang adalah seorang biksu kecil berusia 112 tahun yang berasal dari kaum pengembara udara. Ia berasal dari kuil udara selatan dan diasuh oleh seorang biksu bernama Gyatso. Saat berusia 12 tahun, ia kabur karena mendengar bahwa dirinya akan berpisah dengan biksu Gyatso demi menjalani ilmu bela diri sebagai seorang avatar. Avatar adalah orang yang mampu menguasai 4 elemen. Dalam masa pelariannya, Aang dihantam badai yang mengharuskannya menyelamatkan diri dengan membuat bongkahan es untuk menyelimuti dirinya dan hewan kesayangannya yang bernama Appa. Setelah bertahun-tahun kemudian, Aang akhirnya ditemukan oleh Katara dan Sokka, 2 orang remaja dari suku air selatan. Aang ternyata melewati masa 100 tahun, yaitu pada masa peperangan antara negara api dengan 3 bangsa lainnya. Bersama dengan teman-temannya, Aang berpetualang agar mampu menguasai 4 elemen dan mengalahkan Raja Api Ozai untuk membawa kembali kedamaian di muka bumi. Yang kedua, Katara. Katara adalah seorang remaja berusia 14 tahun yang berasal dari suku air selatan. Ia tinggal bersama saudara laki-lakinya yang bernama Sokka dan neneknya yang bernama Kanna, dan biasa ia sebut Grand. Pada suatu hari, ia menemukan seorang anak bernama Aang sedang membeku dalam bongkahan es. Kakak beradik itu membebaskannya dan mengetahui bahwa Aang adalah sang avatar yang ditakdirkan untuk dapat menguasai keempat elemen, yaitu udara, air, tanah, dan api. Untuk menjadi seorang pengendali air yang mahir, Katara bersama kakaknya mengikuti Aang berpetualang untuk menemukan seorang ahli yang bersedia mengajari mereka cara pengendalian air. Dalam serial Avatar musim kedua, Katara dan teman-temannya melakukan perjalanan melintasi kerajaan bumi dan menemukan seorang guru pengendali tanah bagi Aang. Dalam serial Avatar musim ketiga, mereka berlayar di kapal bekas negara api dan memulai petualangan mereka di negara api bersama pasukan suku air selatan.
Yang ketiga, Sokka. Sokka adalah saudara dari Katara yang berasal dari suku air selatan di Kutub Selatan. Sokka pertama kali bertemu dengan Aang semenjak Katara membebaskan Aang dalam bongkahan es. Mulanya Sokka kurang ramah terhadap Aang. Meskipun demikian, Aang dan Appa sang bison menyukainya. Sama seperti Katara, Sokka turut serta berpetualang bersama dengan Aang setelah tahu bahwa Aang merupakan seorang avatar. Di antara tim avatar, Sokka adalah satu-satunya orang yang tidak mampu mengendalikan unsur apapun. Meskipun demikian, ia memiliki keahlian dalam memakai senjata, khususnya bumerang, dan sering melontarkan gagasan bagus yang sangat pintar dalam membuat strategi saat Aang dan kawan-kawan menghadapi masalah sulit. Dalam serial Avatar, Sokka sering terlihat riang, konyol, tapi terkadang membanggakan dirinya sendiri di hadapan gadis-gadis. Ia juga sering terlihat sebagai tokoh yang paling sial di antara teman-temannya. Yang keempat, Toph. Toph Beifong merupakan seorang ahli pengendalian tanah yang buta dan menjadi pelatih Aang dalam hal ilmu pengendalian tanah. Toph merupakan anak sematawayang dari keluarga Beifong yang kaya raya. Ia tinggal di kota Gaoling di wilayah Kerajaan Bumi. Orang tua Toph sangat melindungi anaknya karena menganggap bahwa kebutaan anaknya merupakan kekurangan sekaligus kelemahan. Aang bertemu dengan Toph untuk pertama kalinya dalam turnamen Earth Rumble yang ke-6. Setelah menyaksikan kehebatan Toph, Aang ingin menjadikannya guru pengendalian tanah. Di samping itu, Toph juga memohon pada orang tuanya agar ia diizinkan berpetualang bersama tim Avatar. Karena permohonannya ditolak, Toph pun kabur dari rumah dan bergabung dengan tim Avatar secara sembunyi-sembunyi. Dalam petualangannya, Toph banyak membantu Aang dan kawan-kawan. Di bawah bimbingannya, Aang menjadi seorang pengendali tanah yang super hebat. Selanjutnya, yang kelima, Zugo. Raja Api Zugo adalah seorang pengendali api berbakat yang merupakan putra dari pasangan Raja Api Ozai dan Putri Ursa. Karena menentang rencana seorang jenderal dalam rapat perang, ia diminta untuk bertarung, namun dalam pertarungan ia tidak bersedia melawan karena penantangnya adalah ayahnya sendiri. Karena menolak, ia dianggap sebagai aib oleh ayahnya. Ia dibuang dan diwajibkan untuk menangkap sang avatar supaya kehormatannya pulih sekaligus mendapat hak untuk mewarisi tahta. Dalam perjalanannya, Zugo selalu ditemani dan diberi nasihat oleh pamannya Iroh. Meskipun sering tampil sebagai tokoh antagonis dalam cerita, pemahaman Zugo terhadap kehormatannya menyebabkannya menentang bangsa dan keluarganya sendiri. Meski perasaannya sering bergejolak, di akhir cerita sisi baik dalam hati Zugo mampu keluar. Dia pernah menyelamatkan Aang sewaktu Laksamana Zhao sudah berhasil menangkap Avatar dengan cara menyamar menjadi roh biru. Zugo memiliki hubungan yang penting dengan masa lalunya. Buyut dari ayahnya adalah Raja Api Sojin dan buyut dari ibunya adalah Avatar Roku. Oleh karena itu, Zugo mempunyai hubungan yang penting dengan Avatar. Untuk itu, ia menyadarkan dirinya bahwa takdirnya yang sesungguhnya adalah berteman dengan Avatar, mengajari Aang pengendalian api dan menghentikan peperangan serta mengembalikan keseimbangan dunia. Untuk itu, dia akan melawan Azula dalam Agni Kai atau duel api pada akhir serial Avatar. Setelah Azula dan Ozai kalah, ia diangkat menjadi raja dan bergelar Raja Api Zugo. Dalam serial Avatar The Legend of Aang, seorang avatar memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan manusia biasa, yaitu mampu mengendalikan 4 elemen dan mampu menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Avatar bisa terlahir di antara kaum pengembara udara, suku air, kerajaan bumi, maupun negara api. Hal tersebut diatur oleh sebuah siklus yang disebut siklus Avatar. Ini dia 4
avatar terdahulu. Yang pertama, Yang Chen. Avatar Yang Chen adalah avatar yang lahir sebelum avatar Kuru. Ia terlahir sebagai seorang pengendali udara wanita. Ia dilahirkan dan tinggal di kuil udara barat. Avatar ini sangat dimuliakan sehingga dua patung didedikasikan kepadanya. Yang satu terletak di kuil udara timur, yang satu lagi terletak di kuil udara barat. Avatar Yang Chen muncul dalam episode Sojin's Comet. Ia dipanggil oleh Aang yang sedang bingung untuk memutuskan apakah seorang avatar harus membunuh sang penguasa kejam yaitu Raja Api Ozai. Avatar Yang Chen setuju bahwa segala jenis kehidupan mesti dihormati sehingga setiap nyawa berhak mendapat pengampunan. Namun menurutnya ada pengecualian untuk Raja Api Ozai. Dari penjelasan Yang Chen, Aang sadar bahwa seorang avatar boleh membunuh Raja Api Ozai. Yang kedua, Kuru. Avatar Kuru adalah avatar yang lahir sebelum avatar Kyoshi. Ia terlahir sebagai seorang pengendali air, tinggal di suku air utara. Ia mahir berselancar dengan memanfaatkan kekuatan pengendalian airnya. Pada suatu hari saat perayaan bulan baru, dua sekte suku air bertemu, yaitu suku air utara dan suku air selatan. Pertemuan itu terjadi di desa suku air utara. Kuru turut serta dalam pertemuan tersebut dan menjumpai seorang wanita bernama Umi dari suku air selatan. Keduanya pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya Kuru menyatakan perasaannya pada Umi sekaligus melamarnya. Ia memberikan sebuah kalung pada Umi sebagai simbol pertunangan dan Umi menerimanya. Upacara pernikahan mereka dilakukan di Mata Air Roh terletak di desa suku air utara. Saat upacara berlangsung, kekuatan tak dikenal menarik Umi sehingga ia jatuh ke dalam kolam Mata Air Roh. Kuru ikut terjun ke dalam kolam itu untuk menyelamatkan Umi hingga akhirnya ia tiba di dunia roh lewat perantara kolam tersebut. Akhirnya ia mengetahui bahwa wajah istrinya telah direnggut oleh Ko, si pencuri wajah. Hal itu membuat Kuru bersumpah untuk membunuh Ko dan membawa istrinya kembali agar mereka bisa hidup bersama. Namun sepanjang serial Avatar berlangsung, tidak diketahui apakah Kuru berhasil mendapatkan istrinya kembali atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga, Kyoshi. Avatar Kyoshi adalah avatar yang lahir sebelum avatar Roku. Ia terlahir sebagai seorang pengendali tanah. Avatar Kyoshi tampil dengan wajah yang dirias dengan bedak tebal, memakai pakaian mirip kimono berwarna hijau, bersepatu besar dan bersenjata kipas dari logam. Ia hidup pada masa Raja Bumi ke-46 dan Qin Agung berkuasa. Saat Qin Agung mengancam keselamatan penduduk di semenanjung kerajaan bumi, avatar Kyoshi membelah semenanjung tersebut dari daratan utama dengan menggunakan kekuatannya sebagai seorang avatar. Akhirnya, daratan yang terpisah oleh avatar Kyoshi menjadi sebuah pulau baru yang disebut Pulau Kyoshi. Bersamaan dengan didirikannya pulau tersebut, Qin Agung meninggal karena terjatuh dari tebing yang tercipta setelah semenanjung dipisahkan oleh avatar Kyoshi. Di dekat tempat kejadian perkara berdiri sebuah desa yang disebut Desa Qin berdiri. Hari didirikannya Pulau Kyoshi diperingati sebagai Hari Kyoshi oleh penduduk pulau tersebut, sedangkan hari terbunuhnya Qin Agung diperingati sebagai Hari Avatar oleh penduduk Desa Qin. Pada waktu Raja Bumi ke-46 bertindak sewenang-wenang, rakyat di Ba Sing Se memberontak. Akhirnya avatar Kyoshi mengkonfrontasi sang raja. Untuk menjaga warisan kebudayaan Ba Sing Se, avatar Kyoshi menciptakan sebuah divisi khusus yang disebut Daily. Sang avatar merekrut para pengendali tanah terbaik dan melatihnya untuk menjadi pasukan Daily.
Yang terakhir, yang keempat, Avatar Roku. Avatar Roku adalah avatar yang lahir setelah Avatar Kyoshi. Ia merupakan inkarnasi dari Aang sebelumnya. Ia terlahir sebagai seorang pengendali api. Avatar Roku bersahabat dengan Raja Api Sojin semenjak mereka masih kecil. Mereka juga lahir pada tanggal yang sama sehingga mereka merayakan ulang tahun bersama-sama. Saat merayakan ulang tahunnya yang ke-16, para orang bijak memberitahu Roku bahwa ia sebenarnya merupakan seorang avatar. Kemudian atas kebijakan para ketua, Roku dipisahkan dengan Sojin untuk mendalami ilmu sebagai seorang avatar. Roku berkelana ke kuil udara selatan untuk mempelajari pengendalian udara, ke kerajaan bumi untuk mempelajari ilmu pengendalian tanah, serta ke suku air utara untuk mempelajari ilmu pengendalian air. Saat belajar di kuil udara selatan, Roku berteman baik dengan seorang pendeta muda yang bernama Gyatso, yaitu orang tua asuh Aang. Setelah berkelana selama 12 tahun, Roku kembali ke negaranya dan bertemu kembali dengan kawan lamanya yaitu Sojin. Tak lama setelah kembali, ia menikah dengan teman masa kecilnya yaitu Tamin. Pada pesta pernikahannya, Sojin mengutarakan niatnya untuk memperluas wilayah negara api dan membagi kekayaannya bersama Roku. Roku menentang rencana tersebut, tetapi Sojin bersikeras melakukannya. Akhirnya Roku menghancurkan pasukan Sojin serta memperingatinya agar tidak mengulangi hal yang sama. 25 tahun kemudian, tempat tinggal Roku mendapat bencana gunung meletus. Meskipun Roku seorang avatar, ia sulit mengendalikan lava yang menjalar dengan hebatnya. Kemudian Sojin datang membantunya. Saat asap beracun keluar dari gunung tersebut, Roku dikhianati oleh Sojin sehingga Roku meninggal dunia. Selesai, itulah tadi tokoh utama Avatar The Legend of Aang. Air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Tetapi kemudian semuanya berubah saat negara api menyerang. Kata-kata tersebut tidak terdengar asing bagi sebagian orang. Tentu saja kalimat itu merupakan bagian pembuka dari film kartun Avatar The Legend of Aang. Kartun ini memiliki pelajaran mengenai filosofi hidup yang cukup mendalam untuk sebuah film kartun, seperti pentingnya menjaga keseimbangan alam, empati, dan kita berhak menentukan pilihan kita sendiri. Baiklah, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.